Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf Ya wabarakatuh. Mas Anjas, bertemu kakinya bisa diturunkan? kakinya Mas. Kakinya Mas, mohon diturunkan. Ya, kita bertemu Nah, dengan kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya perkenalan dulu, nama saya Misur Fauzan Rahab dari kelas TK 4401 dengan NIM 1103204015. Kemudian dilanjut perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Anjas Salmanta Cahaya Wijaya, berasal dari kelas TK 4401 dengan jurusan Teknik Komputer. NIM saya yaitu 1103204053. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Reza. perkenalkan nama saya Reza Ilham Firmansyah. Saya dari kelas TK 4401, asalnya Blitar, Jawa Timur. Nomor NIM 1103204033. Oke, lanjut perkenalan Fiona. Perkenalkan nama saya Fiona Indah Sucitarai, NIM 1103201722 dari TK 4401 jurusan Teknik Komputer. Oke, Oke, mungkin segitu untuk perkenalan di awal. Jadi di sini kelompok 3 ini kami ingin menjelaskan materi minggu terakhir mata kuliah sistem operasi, maaf. Di sini materinya tentang direct memory access. Oke, direct memory access itu apa sih? Jadi di sini kita pengenalan dulu ke direct memory access-nya. Jadi direct memory access atau biasa disingkat DMA adalah satu teknologi yang memungkinkan perangkat keras untuk mengakses memori sistem secara langsung tanpa melalui CPU. Jadi DMA ini sangat penting dalam sistem komputer karena dapat meningkatkan performa sistem dengan mempercepat transfer data antara perangkat dan memori. Kemudian DMA ini bekerja dengan menggunakan sebuah controller DMA yang terpasang pada motherboard. Ketika perangkat ingin melakukan transfer data, ia akan memberi tahu kontrol DMA dan memberikan informasi tentang alamat memori tujuan dan jumlah data yang akan ditransfer. Kemudian controller DMA ini mengambil alih kendali dari CPU dan langsung transfer data dari perangkat ke memori. Kemudian apa sih keuntungannya kalau kita pakai DMA ini gitu kan? Nah, penggunaan DMA dapat meningkatkan performa sistem komputer dengan mempercepat transfer data antara perangkat dan memori. Hal ini dapat mengurangi beban CPU itu sendiri dan memungkinkan CPU untuk melakukan tugas-tugas lainnya tanpa terganggu oleh transfer data yang sedang berlangsung. Jadi kayak penggunaan CPU lebih optimal. Kemudian penggunaan DMA mengurangi latensi dalam transfer data. Contoh penerapannya biasa pada kartu suara. Jadi ketika kita muter musik atau video, data dari audio atau videonya itu ditransfer dari hard drive ke kartu suara melalui DMA. Kemudian CPU-nya itu nggak perlu terlibat lagi dalam transfer data. Nah, jadi contoh seperti ini memungkinkan CPU untuk fokus untuk tugas-tugas lain seperti jalanin aplikasi atau game gitu. Nah, kemudian ada kelemahannya sendiri tuh, boleh dijelasin teman-teman? Nah, untuk kelemahannya ini yaitu dari direct access memory. Salah satunya kelemahan adalah ketidakamanan data. Nah, kenapa sih datanya tidak aman? Karena perangkat mendapatkan akses dari memori sistem secara langsung. Nah, ini didapati sejumlah perangkat yang bisa mengakses firewall atau sebuah sistem keamanan di komputer untuk mencuri data atau merusak data tadi. Nah, selain itu, DMA juga bisa mempengaruhi performa jika konflik antar transfer data tersebut mengganggu tugas-tugas CPU yang sedang berjalan. Begitu. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat ada bypass CPU to transfer data directly between I/O device and memory. Itu apa? Jadi kayak bypass CPU ke transfer data lah secara langsung dari I/O dan memori. Bisa dijelaskan, Fiona? Oke,
to bypass CPU to transfer data directly between I/O device and memory itu konsep ini itu akses memori langsung dari direct memory access atau bisa disebut DMA, yang dimana DMA adalah teknik yang digunakan dalam sistem komputer untuk melewati CPU dan memungkinkan perangkat I/O seperti kartu jaringan, kartu suara, dan perangkat penyimpanan lainnya untuk mentransfer data secara langsung dari memori tanpa melibatkan CPU dalam proses transfer data yang sebenarnya. Dengan DMA, perangkat I/O memperoleh akses sementara ke bus sistem dan mentransfer data langsung ke individu, sehingga memungkinkan operasi I/O yang lebih cepat dan efisien. Controller DMA seringkali terintegrasi ke dalam perangkat I/O atau diimplementasikan sebagai chip terpisah mengelola transfer DMA. Controller ini bertanggung jawab atas pengelolaan transfer data, termasuk memulai transfer, menentukan alamat sumber dan tujuan di memori, dan menangani buffering data yang diperlukan. Dengan menggunakan DMA, CPU dibebaskan untuk melakukan tugas-tugas lain seperti transfer data, jadi secara independen antara perangkat I/O dan memori. Hal ini meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi beban CPU yang terkait dengan operasi I/O. Nah, kemudian ada konteks DMA itu sendiri, boleh dijelaskan, Anjas? Moderator, mohon dibantu untuk slide-nya. Oke, terima kasih. Nah, dalam konteks DMA sendiri, transfer data terkait dengan I/O itu menuju ke memori utama kan. Tidak ada istilah khusus mengacu pada block device atau disk driver. Nah, salah satunya itu transfer data perangkat blok. DMA dapat digunakan untuk transfer data antara perangkat blok seperti disk, drive, dan memori utama. Yang kedua adalah pemrosesan blok data. DMA dapat mentransfer sejumlah besar data dalam suatu operasi yang konsisten tentunya. Dengan transfer blok data yang dalam perangkat blok, DMA memfasilitasi transfer blok dalam data secara efisien, sehingga mendukung operasi I/O yang melibatkan perangkat blok. Yang terakhir adalah bypass CPU. DMA bypass CPU dengan mengambil alih pengendalian bus system saat melakukan transfer data. Dalam konteks perangkat blok, DMA dapat mengakses langsung data di dalam disk drive tanpa harus melibatkan CPU. Untuk setiap operasi transfer data yang mengurangi beban CPU dan mempercepat transfer data. Jadi secara kasar itu gambarnya, jika ada komponen satu, ini adalah CPU dan ini adalah I/O. Itu tidak akan melewati komponen kedua ini. Jadi komponen satu akan langsung ke komponen 3 tanpa melalui komponen CPU dengan melalui DMA atau direct access memory. Jadi misalnya seperti ini langsung ke sini tanpa melalui CPU gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat penjelasannya, sangat kompleks ya tadi. Nah, Ya. kemudian di sini ada juga comments untuk include read, write, and seek. Jadi untuk perintah-perintah yang biasa digunakan untuk interaksi sama perangkat karakter itu biasa meliputi read. Read sendiri itu perintah yang digunakan untuk membaca data dari perangkat karakter ke dalam buffer atau variabel dalam program. Kemudian itu yang kedua ada write, dari tulisannya sendiri. Write artinya menulis. Jadi perintah ini digunakan untuk menulis data dari program ke perangkat karakter. Nah, kemudian yang ketiga ada seek. Nah, perintah ini digunakan untuk mengubah posisi baca atau tulis dalam perangkat karakter. Dengan perintah ini, kita tuh dapat mindahin posisi pointer file ke posisi tertentu dalam perangkat karakter. Begitu. Kemudian ada command include get dan put. Bisa dijelaskan untuk Reja? Tadi untuk apa tadi? Untuk ini File. include get dan put. Untuk halaman selanjutnya ya. Nah, untuk pemerintahan
command include, get, dan put ini adalah perintah-perintah yang diperlukan untuk mengakses sebuah memori atau DMA dan transfer data antara perangkat I/O dan perintah-perintah ini digunakan untuk implementasi DMA dan yang pertama itu meliputi DMA setup. DMA setup ini digunakan untuk mengatur parameter DMA sebelum melakukan transfer data seperti alamat sumber data, alamat tujuan, dan ukuran transfer data tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada DMA start. DMA start yaitu pemulaian transfer DMA dari perangkat I/O atau ke perangkat sebaliknya setelah parameter DMA diatur dengan benar. Nah, yang ketiga yaitu ada DMA stop, yaitu menghentikan transfer DMA yang sedang berlangsung. Yang keempat ada status DMA atau DMA status bisa untuk mengembalikan status transfer DMA yang saat ini sedang berjalan begitu. Nah, seperti transfer ini sudah selesai atau sedang berlangsung atau dihentikan. Yang kelima ada interrupt enable, yaitu untuk mengaktifkan atau mengizinkan DMA untuk memberitahu CPU untuk ketika DMA transfernya sudah selesai. Yang terakhir yaitu yang keenam ada DMA clear interrupt, yaitu membersihkan flag interrupt DMA setelah transfer DMA selesai atau biasa disebut clear chats gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya boleh yang eh, driver layer untuk I/O controller. Oke, untuk yang device driver layer boleh dijelaskan Fiona atau Reza, silakan. Mungkin saya saja ya. Dari DMA tadi ini membutuhkan sebuah device driver yang diperlukan untuk I/O controller dari kernel. Nah, lapisan driver ini atau device driver memiliki peran penting dalam menyembunyikan perbedaan-perbedaan antara pengontrol I/O dari kernel. Driver adalah perangkat atau perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antara kernel sistem operasi di perangkat I/O dan perangkat eh, seperti DMA tadi. Jadi dia menjadi penghubung begitu. Nah, perangkat I/O ini bisa bervariasi. Seperti halnya ada VGA atau perangkat seperti USB, mouse, ada sound driver, dan begitu. Yang intinya perangkat keras itu tadi membutuhkan sebuah device driver agar fungsionalitasnya tetap berjalan. Nah, eh, driver ini membuat interaksi dengan perangkat keras dan memberikan tugas di antara driver. Jadi sebagai penghubung lah ke perangkat-perangkat untuk menerjemahkan permintaan I/O tadi. Nah, seperti itulah spesifik dari device driver layer untuk I/O controller. Oke, Nah, ini mungkin tapi ya, untuk tambahan tapi ini tadi untuk hanya saja untuk dalam struktur ini ya DMA ya, bukan ya di DMA. seperti ya. Ya, tadi DMA kan ada di VGA juga. Nah, VGA itu kan Hmm, ada direct memory access-nya kan untuk memberikan sebuah gambar itu tadi, ya. memberikan visual. Nah, itu Hmm. ada input output namanya. Udah. Oke, gitu untuk device driver layer yang dijelaskan barusan sangat-sangat kompleks ya. Jadi untuk teman-teman ada yang mau ditambahin lagi atau sudah cukup sekiranya Fiona, Anjas, Sudah cukup. aman? Kalau dari saya cukup sih. Mungkin kalau Oke, ada ya, peserta yang datang di sini ingin bertanya, silakan. Kami memberi waktu dan tempatnya. nggak ada kebetulan nggak ada Kemungkinan kita untuk presentasi besok, untuk presentasi di kelas kelas. mungkin, Ya, 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 lebih tepatnya di kelas. ya bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya gitu kan.
Yoi. Ya, Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami kelompok 3 tentang Direct Memory Access atau DMA mengenai materi dari minggu terakhir. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.